Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, para habaib, para imam masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat, dan seluruh bapak ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama bisa menghadiri malam Maulid atau malam diperingatinya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di sini, di mana-mana umat Islam sekarang sedang merayakan, memperingati Maulid Nabi. Presiden juga merayakan, di berbagai tempat merayakan, di Mesir juga merayakan, dan dimanapun. Di Keraton Surakarta, di Yogyakarta dikenal namanya sekaten. Dari bahasa Arab syahadaten, dua kalimat syahadat. Jadi Maulid Nabi ini sudah merupakan tradisi atau budaya yang turun-temurun kita peringati setiap tahunnya. Jadi ini bukan hal yang aneh. Maulid itu adalah kelahiran, bahasa Latinnya Natal. Jadi kalau hari Natal itu hari kelahirannya Yesus atau Nabi Isa, di kita disebutnya Maulid, hari kelahiran. Orang perguruan tinggi kalau memperingati kelahiran perguruan tingginya disebut disnatalis. Jadi itu umum, kita nggak perlu sanksi lagi. Jangankan Maulid Nabi, kita punya anak saja sering kita peringati hari lahirnya. Kita ulang tahun aja kadang bikin acara besar-besaran. Kabupaten kita ulang tahun aja kita rayakan. Tokoh-tokoh pahlawan kita peringati. Hari Kartini kita peringati kelahirannya. Jadi ini hal yang sudah lazim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih layak kita peringati hari kelahirannya karena beliau adalah Nabi kita. Beliau adalah utusan Allah yang membawa agama Islam, yang sampai sekarang agama itu kita peluk, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang tidak sembarang manusia. Allah memuji beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Engkau orang yang tinggi akhlakmu. Itu Allah yang memuji Bapak Ibu sekalian. Sehingga
Dengan keluhuran itulah Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik yang kalian semua wahai umat manusia dapat meneladaninya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau nyari tokoh panutan, maka contohlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita lihat, istri beliau Aisyah pernah ditanya, su'ilat Aisyah an khuluqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika istri beliau Aisyah ditanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Faqalat, kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi seperti apa gambaran Rasulullah, budi pekertinya, akhlaknya, yaitu Al-Quran. Seperti apa yang kita pahami Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah. Pernah juga beliau ditanya, seperti apa keseharian Rasulullah itu? Wa kana, jawab Aisyah, wa kana yakhitu thawbahu. Rasulullah itu kalau di rumah beliau menambal, beliau menjahit pakaiannya sendiri. Wa yahsifu na'lahu, menambal sandalnya yang bolong, yang rusak. Wa ya'malu kama ya'malur rijalu fi buyutihim, dan Rasulullah itu melakukan apa-apa yang biasa dilakukan suami-suami atau bapak-bapak di rumah. Jadi Rasulullah itu tidak memperlakukan istrinya seperti pembantu, pelayan. Ini perlu dicontoh oleh bapak-bapak. Akhlak Rasulullah seperti ini kita perlakukan istri kita, jangan seperti pelayan pembantu. Kita duduk-duduk, siapkan kopi, ini disetrika, ini disiapkan. Kalaulah kita bisa lakukan, lakukanlah sendiri. Jadi bikin kopi, yang bikin kopi sendiri. Jangan dikit-dikit nyuruh istri kita. Istri kita itu udah capek, bapak-bapak. Jadi mentang-mentang kita ini pejabat, mentang-mentang kita ini punya jabatan di kantor, jangan seenaknya kita ini menyuruh-nyuruh istri kita. Rasulullah itu ketika bajunya rusak diperbaiki sendiri, sandalnya bolong, sandalnya rusak diperbaiki sendiri. Gitu Nah, kemudian suatu ketika, ini masih akhlak Rasulullah, malaikat itu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau melihat penderitaanmu seperti itu, kamu sering ditolak, kamu sering disakiti sama orang kafir Quraisy, kalau engkau menghendaki, maka gunung itu bisa kami lempar sehingga orang kafir Quraisy itu binasa. Apa kata Rasulullah? Jangan. Wa arju, saya justru bermohon kepada Allah, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jangan, hai malaikat, jangan binasakan orang-orang yang menyakiti aku, yang tiap hari dia selalu melempariku, selalu mengganggu. Jangan. Karena justru saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang menghina saya, menyakiti saya, dari keturunan mereka kelak ada orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Itu dakwah, Bapak. Jadi berdakwah itu jangan ingin cepat berhasil, jangan yang penting sukses, tapi kita juga harus ikuti prosesnya. Mendidik anak juga seperti itu. Jangan, kamu harus ke masjid, kita pukul dia, kita hajar dia. Jangan seperti itu. Tapi pelan-pelan kita lakukan sampai anak itu betul-betul
dia mau ke masjid, dia mau sholat, mau beraktivitas, itu dakwah. Oke. Jadi di sini kita jangan, pokoknya yang penting tujuannya tercapai sehingga segala cara kita lakukan. Jangan. Dakwah itu memang prosesnya seperti itu. Akhlak beliau yang lain, misalnya suatu ketika marad jenazah ala Nabi, lewat seorang jenazah dipikul sama orang banyak. Rasulullah kemudian berdiri. Sahabat mengatakan, ya Rasul, itu orang Yahudi ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia biasa yang juga kita harus hormati. Jenazah non muslim pun beliau berdiri untuk menghormati. Itu sudah jenazah loh Pak, sudah meninggal, sudah jadi mayat, apalagi masih hidup. Ya. Jadi akhlak kita sebagai manusia, walaupun itu beda agama, tetap penghormatan, penghargaan harus kita lakukan. Jangan karena kemudian beda agama kita tidak menghormati tetangga kita atau kawan kita. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang bisa kita teladani, karena tidak mungkin. Tadi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa akhlak Rasul itu seperti Al-Quran, maka dalam malam yang seperti tidak mungkin semua kita kupas. Intinya diantaranya akhlak Rasulullah itu seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah meninggal itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekayaan. Beliau mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian pedomani, kalian pegang teguh, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul atau hadis. Nah, maka tugas kita adalah itu, bagaimana warisan Rasulullah itu kita pedomani dalam kehidupan sehari. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau membaca, mentelaah Al-Quran dan hadis, tidak ada satupun ayat ataupun hadis Rasulullah yang tidak sejalan dengan akal sehat kita. Al-Quran dan hadis sangat rasional, sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan, sangat sesuai dengan kesehatan. Coba lihat, agama kita mewajibkan sunnah bagi anak-anak laki-laki. Ini sangat luar biasa Pak. Dengan disonat, anak itu kelaminnya, kemaluannya menjadi bersih, menjadi sehat. Bayangkan kalau orang hidup itu dia tidak disunat dengan kondisi yang seperti itu, di situ banyak penyakit, di situ banyak kotoran. Tanya Pak dokter. Ya. Jadi anak-anak itu ketika dia belum disunat, di situ ada penyakit di ujung kelaminnya. Maka kalau dulu saya tinggal di Mesir itu, kebetulan anak saya lahir di Mesir. Di Mesir itu usia 7 hari itu anak sudah disunat Pak. Anak saya termasuk terlambat karena usia 20 hari. Kami bawa ke dokter. Oleh dokter tuh tidak diapa-apain, langsung dipotong begitu, nggak pakai apa itu pembius, nggak apa-apa. Karena kalau saya pikir juga nalar juga, dikasih pembius juga nangis-nangis juga kan gitu. Apa artinya dikasih obat bius? Jadi anak kecil itu begitu saya bawa di depan dokter langsung dipotong begitu saja. Tapi besoknya potongannya tuh udah lepas, udah sembuh dia. Ternyata sunat khitan usia sedini-dininya itu justru lebih bagus. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil itu, usia 7 hari langsung bawa ke dokter, insya Allah itu jatuh lebih bagus. Okay? Semakin besar anak, semakin sulit kulitnya untuk dipotong. Okay? Jadi itu buktinya anak saya itu usia 20 hari nggak pakai diapa-apain. Karena andaikan dikasih bius pun ya juga akan nangis kan? Akan nangis juga, nggak disunat juga dia akan nangis. Jadi benar juga dokter tuh nggak diapa-apain, langsung dipotong aja. Okay? Jadi sunat contohnya itu sangat sesuai dengan kesehatan. Kemudian menikah, agama kita sesuai dengan fitrah.
Agama kita mewajibkan kepada kita untuk menikah. Bayangkan. Jadi fitrah manusia itu memang senang dengan lawan jenisnya, dan itu harus disalurkan dengan pernikahan yang sah. Sampai disebutkan iyakunu fuqara'a, jika anak-anak yang mau nikah itu fakir, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan kayakan dia. Jadi tidak ada alasan tidak punya apa-apa kemudian tidak menikah. Menikah saja. Karena dengan pernikahan itu justru fadilah, justru karunia Allah itu turun. Maka dalam hadis Nabi diingatkan, a'dhamun nisa'i barakatan aisarahunna mu'nah au sodaqan. Perempuan yang paling tinggi keberkahannya itu yang paling murah mas kawinnya. Ada itu hadis, dicari di hadis itu. Ini sejalan dengan hadis Nabi, yasiru wala tu'asiru. Mudahkanlah urusan orang, jangan dipersulit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak perempuan, nikahkan kalau sudah yakin dengan calon pasangannya. Jangan minta mas kawin yang semahal-mahalnya. Jangan gara-gara tidak mampu membayar itu, anak kemudian tidak menikah, atau kemudian mereka kumpul kebo, mereka melakukan perzinahan. Saya sering menemukan sudah berapa perkara anak-anak itu lahir tanpa ada ikatan perkawinan. Jadi jangan gara-gara itu kemudian anak tidak menikah sementara mereka punya cinta, akhirnya mereka kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan. Sebagai orang tua, mudahkan, kata Nabi, perempuan yang paling hebat itu yang mas kawinnya murah. Jangan dibuat seperti transaksi itu setinggi-tingginya, jangan. Islam mengajarkan seperti itu. Kalau kita ingin menelarkan dari Nabi, nikahkan anak segera. Kalau sudah yakin dengan pasangannya, akhlaknya bagus, nikahkan. Jangan dibuat mahal. Kemudian agama kita adalah agama yang rasional. Kalau rumah tangga itu ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, tidak bahagia, tiap hari ribut, tiap hari bertengkar, maka ada jalan keluar, yaitu perceraian. Jadi Islam bukan agama pokoknya kamu menikah bahagia atau tidak itu pasanganmu. Nggak ada seperti itu. Kalau sudah dicoba rumah tangganya ternyata tidak bisa bahagia, tiap hari ribut, rumah tangganya seperti neraka, jalan keluarnya adalah perceraian. Jadi Islam agama yang sangat-sangat rasional. Anak-anak kecilnya disuruh sunat, waktunya dewasa menikah. Kalau rumah tangganya tidak berhasil, ada jalan keluar, yaitu perceraian. Kemudian lagi, agama kita sangat rasional karena mengharamkan yang namanya minuman keras. Itu tidak sesuai dengan kesehatan. Bapak-bapak jangan pernah minum keras, itu haram. Jangan pernah juga berjudi, karena judi itu hanya menjanjikan kemenangan, tapi kenyataannya berapa banyak orang yang bangkrut dengan perjudian. Islam melarang karena memang ada mudorotannya, ada kemaslahatan yang ingin diraih dengan dilarangnya seperti itu. Islam juga melarang makan makanan yang tidak sesuai dengan kesehatan, tidak boleh makan hewan yang dipandang akan merusak jasad manusia. Jadi Islam adalah agama yang rasional, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka terhadap apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini kita peringati kelahirannya, ayo kita jaga agama ini. Bapak Ibu yang sudah Islam, jangan berhenti sampai di sini, terus belajar,
ngajinya, yang belum bisa ngaji, ayo belajar ngaji. Yang sudah mulai pinter, ayo dibaca artinya sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya sesuai dengan tema pada malam hari ini, bahwa jadikanlah hikmah maulid Nabi untuk meningkatkan semangat kepedulian kepada sesama dan membangun generasi muda yang religius. Saya ingin berpesan begini, jadikanlah masjid tempat kita tinggal itu sebagai pusat kegiatan umat Islam. Kita sholat di masjid, bapak-bapak, anak-anaknya jangan hanya yang ke masjid, bapak-bapaknya juga harus ke masjid, Jangan hanya ini kelihatan banyak, tapi hari-harinya di masjidnya kosong. Jangan. Mulai hari ini dengan semangat maulid, ayo semuanya rame-rame ke masjid. Bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibunya ke masjid, semuanya ke masjid. Kita penuhi masjid. Jadikan masjid sebagai pusat kegiatan kita. Sholat di masjid. Di masjidlah kita ketemu dengan kawan-kawan kita, ketemu dengan ibu-ibu yang lain, ketemu dengan bapak-bapak yang lain, bersilaturahmi di situ. Kalau kita nggak ke masjid, jangan-jangan kita tidak tahu kabar kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita. Maka ayo jadikan masjid sebagai forum pertemuan kita. Habis sholat kita bisa ketemu kawan, kita ngobrol di situ, bagaimana kabarnya. Jadikan masjid sebagai tempat pendidikan. Ayo majelis taklimnya diramekan, undang ustadz, majelis taklimnya, remaja-remajinya diramekan. Ayo kegiatan-kegiatannya didukung. Kemudian di masjid buka yang namanya UPZ, unit pengumpulan zakat, sehingga dengan begitu semua persoalan umat bisa diselesaikan di masjid. Kalau kita punya dana yang kita himpun dari jamaah, ketika kita ada masalah di masyarakat, kita bisa selesaikan itu. Ada tetangga misalnya yang miskin, kita bisa bantu setiap bulannya. Ada anak yang tidak bisa membayar SPP, bisa kita ambilkan dari situ. Atau ada anak yang pintar ingin kita kirim ke Jawa, kita ambilkan dari situ. Jadi unit pengumpulan zakat bisa kita hidupkan di masjid-masjid kita di mana kita berada, sehingga masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tapi masjid menjadi solusi dari persoalan umat. Jadi ayo mulai sekarang ramekan masjid. Kalau selama ini bapak-bapak suka ngopi di mana, sekarang ngopinya di masjid saja. Masjid itu siapkan air panas, siapkan kopi, siapkan teh. Begitu sholat selesai kita bisa ngopi bareng. Setiap hari Minggu pagi atau Jumat pagi adakan kajian, habis itu ngopi bareng di situ. Dalam 1 bulan sekali atau berapa, ayo ibu-ibu masak di masjid, rame-rame di situ. Jadikan masjid sebagai forum kegiatan kita. Jangan bapak-bapak ke masjid itu kalau Jumatan saja. Itu masjid, kewajiban kita itu sholat 5 waktu Pak, Bu. Jangan hanya Jumatan, jangan hanya Idul Fitri, Idul Adha aja kita kumpul-kumpul, tapi hari-hari kita harus ke masjid. Jangan kita ke masjid kalau ada rame-rame, kalau ada makan-makan, kalau kayak gini lagi rame. Kalau Idul Adha ada sapi baru ke masjid, jangan seperti itu. Mulai sekarang ayo kita ramekan masjid. Sesuai tema maulid pada malam hari ini, kita harus tunjukkan kepedulian kepada sesama. Gimana kita mau menunjukkan kepedulian kalau kita tidak aktif di masjid? Nanti di masjid itulah segala persoalan umat akan dibahas, akan diselesaikan. Termasuk juga di masjid itulah forum untuk membangun generasi muda. Saya ini alumni remaja masjid Pak. Jadi kalau acara ini digelar sama remaja masjid, ini mengingatkan saya waktu masih muda. Di kampung saya itu masjidnya namanya Masjid Darussalam.
sehingga disingkat organisasinya menjadi IRMADA, Ikatan Remaja Masjid Darussalam. Itu di Pati, Jawa Tengah, Pak. Saya dari Jawa. Oke. Jadi kami dulu mengalami seperti yang adik-adik lapan ini. Saya masih ingat, saya kelas 1 sanawiyah SMP itu, saya diminta untuk mendatangi rumah-rumah yang mengambil bibit mangga. Jadi ceritanya remaja masjid itu dapat bantuan mangga, kemudian itu dibagikan kepada bapak-bapak, tapi harus diganti uang transportnya. Ada yang bayar 20, ada yang bayar 40. Nah, uang itu kita kumpulkan untuk kegiatan. Jadi remaja masjid dulu seperti itu. Kita kumpulkan barang-barang bekas, nanti kita jual, kita bikin acara apa. Bahkan dulu kalau orang nikahan, orang punya hajat itu, yang menjadi pelayannya itu remaja masjid. Kita pakai baju putih, celana hitam, nanti oleh tuan rumahnya dikasih uang, itu untuk kasih kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus kita dukung. Maka seperti yang disampaikan tadi bahwa ini yang pertama, ayo ke depannya remaja masjid kita dukung. Karena inilah generasi kita. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi bagaimana kita akan membaca masa depan, itu bisa dilihat dari remaja-remajanya sekarang. Maka jadikanlah Maulid sebagai upaya kita untuk meningkatkan dan menyiapkan generasi yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ikut mengapresiasi dan sungguh bangga bisa hadir. Ternyata di Sumba yang jauh dari Jakarta, jauh dari Jawa, masih menyemarakkan syiar Islam. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, diberikan kehidupan yang lebih baik, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah, dan kita dimudahkan jalan kita untuk menuju Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.